Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah semesta alam. Kepadanya lah kita menyerahkan semua harapan dan penghambaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di bagian ke-9 ini yaitu ide membunuh Rasulullah SAW. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah berbagai kegagalan dialami oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya sampailah mereka pada keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beberapa upaya dari tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun, upaya-upaya mereka pun menemukan kegagalan pula, karena Allah Ta'ala selalu melindungi hamba yang paling dikasihinya tersebut. Di antara riwayat yang terkenal dalam hal ini adalah upaya Abu Jahal yang hendak melemparkan batu jika Rasulullah SAW sedang sujud dalam sholatnya. Pada hari yang telah ditentukan, sebagaimana biasa Rasulullah SAW datang ke Ka'bah untuk sholat. Kemudian sebagaimana rencana semula, Abu Jahal mengambil sebongkah batu lalu menghampiri Rasulullah SAW untuk menimpakan batu tersebut ke atas kepalanya. Namun tak beberapa lama kemudian dia sudah kembali menemui kawan-kawannya dalam keadaan pucat pasi. "Ada apa wahai Abul Hakam atau Abu Jahal?" tanya teman-temannya karena keheranan. "Ketika aku akan melakukan rencanaku dan hampir mendekatinya, ternyata ada seekor onta yang sangat besar menghalangiku. Onta tersebut sangat besar. Belum pernah aku melihat onta sebesar dan seganas itu. Hampir-hampir dia menerkamku," jawab Abu Jahal. Di tengah suasana yang masih penuh intimidasi dan tekanan dari orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, muncullah secercah harapan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, pada akhir tahun ke-6 kenabian. Hamzah masuk Islam setelah mendengar berita perlakuan Abu Jahal yang telah menganiaya Rasulullah SAW dengan memukulkan sebuah batu ke kepala beliau hingga mengucurkan darah. Segera saja Hamzah, lelaki gagah dan terpandang di suku Quraisy yang saat itu baru saja pulang berburu, menemui Abu Jahal untuk menuntut balas atas perlakuan kasar tersebut. Setelah berhasil menemui Abu Jahal, Hamzah segera menghardiknya. "Wahai Abu Jahal, kamukah yang telah menghina keponakanku, padahal aku sudah masuk agamanya?" Kemudian Abu Jahal dipukulnya dengan busur hingga terluka. Hampir saja terjadi perkelahian massal karena keluarga kedua belah pihak ingin ikut campur. Namun Abu Jahal segera menghentikan hal tersebut seraya mengakui bahwa dia telah bersikap buruk terhadap Rasulullah SAW. Secercah cahaya yang lain juga muncul dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab.
Juga pada tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelumnya, Rasulullah SAW memang pernah memohon kepada Allah Ta'ala agar dia masuk Islam dengan doanya. Allahumma ajil Islam ya abir rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab au Abi Jahli bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari kedua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang lebih Allah cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang berwatak keras dan bertubuh tegap. Seringkali pada awalnya sebelum masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar darinya. Sebenarnya di dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara mengagungkannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan, dan mabuk-mabukan dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Sampailah kemudian suatu hari beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah bin Naham al-Adawi. Seraya bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" "Aku hendak membunuh Muhammad," jawabnya. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu?" tanya Umar. "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu," kata Abdullah. Setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju rumah adiknya. Saat itu di dalam rumah tersebut terdapat Khabbab bin Arj yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, Fatimah dan saudara perempuan Umar dan suaminya. Namun ketika Khabbab merasakan kedatangan Umar, dia segera bersembunyi di balik rumah, sementara Fatimah segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab. Lalu dia bertanya, "Suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?" "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua saja," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" jawab ipar Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah pada Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Melihat keadaan saudara perempuannya dalam keadaan berdarah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut, namun Fatimah menolaknya seraya mengatakan bahwa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mashaf tersebut, dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia berkomentar, "Ini adalah nama-nama yang indah dan suci." Kemudian beliau terus membaca,
Thaha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata bidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Beliau berkata, betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Mendengar ucapan tersebut, Ka'bah bin Arts keluar dari balik rumah seraya berkata, bergembiralah wahai Umar, seraya berharap bahwa doa Rasulullah SAW pada malam Kamis lalu adalah untukmu. Beliau berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah SAW sekarang berada di sebuah rumah di kaki bukit Sofa. Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana dia mengetuk pintu. Seorang yang berada di dalamnya berupaya mengintipnya lewat celah pintu. Dilihatnya Umar bin Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Seraya dia beritahu Rasulullah SAW dan mereka pun berkumpul. Hamzah bertanya, ada apa? Umar, jawab mereka. Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, kita sambut. Tetapi jika dia datang membawa keburukan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW memberikan isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang baju dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras seraya berkata, engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka berkata Umar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya disambut sukacita oleh kaum muslimin. Ibnu Mas'ud berkata, kami dahulu tidak ada yang berani sholat di depan Ka'bah hingga Umar masuk Muslim. Bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita bagian ke-9, yaitu ide membunuh Rasulullah SAW. Selanjutnya cerita ke-10, yaitu utusan kafir Quraisy menghadap Rasulullah SAW, akan disampaikan selanjutnya. Semoga apa yang dibacakan cerita kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW ini menjadikan tambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan semakin mencintainya. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai kepada kita dengan penuh perjuangan dan kepedihan, dengan hati yang kuat, dengan keimanan yang kokoh. Rasulullah SAW menjadikan panutan bagi semua umat manusia yang beriman kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.